Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama, yaitu tentang tabung. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami definisi tabung, dapat menyebutkan unsur-unsur tabung, dan dapat menentukan luas dan volume tabung. Jadi simak baik-baik video ini dan tetap semangat. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Dengan demikian, tabung memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Selanjutnya, kita bisa mengetahui unsur-unsur tabung dari sebuah tabung yang dibedah. Jika sebuah tabung dibedah, maka akan diperoleh bagian-bagian tabung, yaitu dua sisi datar yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. Oke, perhatikan bagian-bagian tabung dari hasil bedah tabung ini. Daerah lingkaran 1 atau L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. R1 sama dengan R2 sama dengan R, yaitu jari-jari tabung. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan huruf T kecil. Panjang AB sama dengan panjang CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama juga dengan keliling daerah lingkaran L2. Panjang AD sama dengan panjang BC sama dengan tinggi tabung. Jadi permukaan tabung itu terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk tabung? Iya, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk tabung tentu sangat banyak. Di antaranya adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Luas tabung ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung memiliki tiga daerah sisi, yaitu dua sisi lingkaran yang identik dan satu sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. Jadi jika kita ingin menghitung luas tabung, maka kita tinggal menjumlahkan luas ketiga daerah sisi ini. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T seperti ini, maka luas tabung yang disimbolkan dengan L besar akan sama dengan luas jaring-jaring tabung. Kalian perhatikan, karena jaring-jaring tabung tersusun oleh dua lingkaran yang identik dan satu persegi panjang, maka L dapat dituliskan sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ABCD. Kemudian kalian ingat kembali bahwa rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat, sedangkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga
luas persegi panjang ABCD adalah AB dikali BC. Jadi dapat dituliskan L sama dengan 2VR kuadrat ditambah AB kali BC. Kemudian kalian perhatikan bahwa panjang AB adalah sama dengan keliling lingkaran, sedangkan BC panjangnya adalah sama dengan tinggi tabung. Maka dapat dituliskan kembali L sama dengan 2VR kuadrat ditambah 2VR dikali T. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan menjadi L sama dengan 2VR dikali R ditambah T, dengan L adalah luas tabung, V adalah bilangan 3,14 atau 22/7, R adalah jari-jari tabung, dan T adalah tinggi tabung. Inilah rumus untuk menentukan luas suatu tabung. Sedangkan volume tabung yang berjari-jari R dan memiliki tinggi T adalah hasil perkalian antara luas alas tabung dengan tinggi tabung. Hal ini dapat dituliskan menjadi volume yang dilambangkan dengan huruf V besar sama dengan VR kuadrat dikali T, di mana VR kuadrat itu adalah luas alas dan T adalah tinggi tabung. Inilah rumus untuk menentukan volume suatu tabung. Ingat ya, bilangan V sering dituliskan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Namun keduanya masih nilai pendekatan. Jika pada soal tidak diperintahkan menggunakan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7, maka cukup gunakan V saja. Baik, agar kalian lebih memahami tentang materi ini, mari kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah contoh soal menghitung luas permukaan tabung. Hitung luas permukaan tabung di samping. Kalian lihat, samping kanan ini ada sebuah tabung dengan panjang jari-jari 3 cm dan tingginya adalah 7 cm. Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Tabung ini memiliki R sama dengan 3 cm. Kemudian tingginya adalah 7 cm. Maka luas permukaannya adalah L sama dengan 2VR dikali R ditambah T. Ini adalah rumus luas permukaan tabung yang tadi kita bahas. Karena nilai R sama dengan 3 cm dan nilai T sama dengan 7 cm, maka L sama dengan 2V dikali 3 dikali 3 tambah 7. Ini adalah substitusi nilai R dan T. Maksudnya adalah nilai R ini diganti dengan angka 3 dan nilai T diganti dengan angka 7. Sedangkan V dibiarkan dalam bentuk V karena di dalam soal tidak ditentukan apakah V-nya menggunakan 22/7 atau 3,14. Kalau sudah begini, kita tinggal hitung saja. Kita hitung 2 kali 3 adalah 6, lalu 3 tambah 7 adalah 10, sehingga hasilnya adalah 6 kali 10 yaitu 60 dan dikalikan dengan V, jadi hasilnya adalah
60 V. Jadi luas permukaan tabung itu adalah 60 V cm persegi. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke contoh 2, menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas. Perhatikan soalnya baik-baik. Hitung jari-jari tabung di samping. Di sini ada gambar tabung dengan luas 528 cm persegi dan tinggi 8 cm. Oke, perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya. Kita akan menghitung jari-jari tabung. Yang diketahui dalam soal ini adalah tinggi tabung 8 cm dan luas 528 cm persegi. Oke, kita akan gunakan V 22/7 untuk mempermudah perhitungan kita, karena kita akan bertemu dengan pembagian pecahan. Karena soal ini berkaitan dengan luas tabung, maka kita gunakan juga rumus luas tabung, yaitu L sama dengan 2πr dikali R ditambah T, di mana R adalah jari-jari dan T adalah tinggi tabung. Kemudian L besar adalah luas. Nah, karena dalam soal yang diketahui adalah tinggi tabung dan luas, maka L dan T kita ganti dengan angka yang ada dalam soal itu, sehingga 528 itu sama dengan 2 kali 22/7 dikali R ditambah 8. Ini adalah hasil substitusi nilai L besar dan T kecil. Coba kalian perhatikan, di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri adalah 528 dan ruas kanan adalah 2 kali 22/7 dikali R ditambah 8. Perhatikan ruas kanan. 2 dikali 22/7 itu hasilnya adalah 44/7. Supaya menjadi bernilai 1, maka 44/7 bisa kita kalikan dengan 7/44, sehingga nanti tidak ada lagi bilangan pecahan. Paham ya? Nah, karena ruas kanan akan kita kalikan dengan 7/44, maka ruas kiri juga harus dikali dengan 7/44 supaya persamaan ini tetap atau ekuivalen. Sehingga jika kedua ruas dikali dengan 7/44, maka hasilnya adalah 84 sama dengan R dikali R ditambah 8. Ini hasil dari jika kedua ruas dikalikan dengan 7/44. Oke, dari hasil ini coba kalian perhatikan, karena 84 sama dengan perkalian antara R dikali R plus 8, maka kita bisa berpikir 84 itu bisa kita rubah menjadi perkalian dua bilangan, yaitu 84 bisa saja menjadi 1 kali 84. Oh, dia sama dengan 4 kali 21. 84 juga bisa kita rubah menjadi perkalian dua bilangan, 2 kali 42. Dia sama saja dengan 6 kali 14. Dan bisa juga 3 kali 28 atau sama dengan 7 kali 12. Nah,
yang memenuhi persamaan 84 sama dengan R dikali R tambah 8 adalah R-nya sama dengan 6, maka akan cocok dengan 84 sama dengan 6 kali 14 kalau dimasukkan ke dalam R dikali R tambah 8. Kalau 6 kali 14 ini kita masukkan ke sini, maka R ini adalah 6 dikalikan 6 tambah 8. Perhatikan, bukankah ini sama saja dengan 6 dikali 14? 6 dikali 14. Jadi yang cocok dari tabel ini, perkalian dua bilangan supaya menghasilkan 84 adalah yang 6 dikali 14, sehingga nilai R yang memenuhi adalah R sama dengan 6 atau jari-jari tabungnya adalah 6 cm. Paham? Kita lanjut ke contoh 3, menghitung volume tabung. Hitung volume tabung di samping. Kalian perhatikan, di samping ada gambar tabung dengan jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter. Kita akan hitung volume tabung itu. Perhatikan baik-baik penyelesaiannya. Alternatif penyelesaiannya seperti ini. Yang diketahui adalah jari-jari tabung, yaitu R sama dengan 2 meter, dan tinggi tabung yaitu T kecil sama dengan 6 meter. Karena kita akan menghitung volume tabung, maka kita gunakan rumus volume tabung yang sudah kita bahas tadi, yaitu V sama dengan VR kuadrat T. Ini adalah rumus volume tabung. Maka V sama dengan V dikali 2 pangkat 2 kali 6. Ini adalah hasil substitusi nilai R dan T. Maksudnya R-nya diganti oleh 2 dan T-nya diganti oleh 6. V-nya kita biarkan saja sebagai V, karena di dalam soal tidak diketahui V-nya berapa. Maka kita boleh menggunakan tetap V saja. Hasilnya adalah 24 dikali V. Ini hasil perkalian antara 2 pangkat 2 dengan 6, 24, lalu dikalikan V. Jadi volume tabung adalah 24 V meter kubik. Kita lanjut ke contoh 4, menghitung tinggi tabung jika diketahui volume. Hitung tinggi tabung di samping. Perhatikan, di sini ada gambar tabung. Diketahui volumenya adalah 300 V cm kubik dan diameternya adalah 10 cm. 10 cm, maaf. Kita akan menghitung tinggi tabung jika yang diketahui adalah volume dan diameternya. Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Diameter tabung adalah 10 cm, maka jari-jari tabungnya adalah 5 cm, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameternya. Jadi R sama dengan 5 cm, kemudian volumenya adalah 300 V cm kubik. Kita akan hitung tinggi tabung. Karena dalam soal ini berkaitan dengan volume tabung, maka rumus yang kita gunakan tetap adalah volume tabung, yaitu V sama dengan VR kuadrat T.
Ini rumus apa? Ya, ini rumus volume tabung. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah jari-jari dan volume. Maka 300V sama dengan V dikali 5 pangkat 2 dikali T. V dan R kita ganti dengan yang diketahui di soal. Ini adalah hasil substitusi nilai. Maka 300V sama dengan 25V dikali T. 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2. Karena 300V sama dengan 25V tambah T, maka 12 sama dengan T. Dari mana? Kedua ruas dibagi dengan 25V. Sehingga tinggi tabung adalah 12 cm. Jelas ya? Contoh yang kelima, menghitung jari-jari tabung jika diketahui volume. Hitunglah jari-jari tabung di samping. Perhatikan gambar di samping kanan ini. Di sini ada gambar tabung dengan volume 600 V meter kubik dan tinggi 10 meter. Soal ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan soal yang tadi. Kalau yang tadi diketahui jari-jari, kalau sekarang yang diketahui adalah tinggi. Nah, perhatikan baik-baik alternatif penyelesaiannya. Volume tabung di samping itu 600 V meter kubik. Jadi yang diketahui adalah volume dan tingginya adalah T sama dengan 10 meter. Karena soal ini berkaitan dengan volume tabung, maka rumus yang kita gunakan adalah volume tabung, yaitu VR kuadrat T. Ini adalah rumus volume tabung. Lalu seperti contoh sebelumnya, kita tinggal mengganti nilai-nilai dari soal yang diketahui. Yang diketahui apa saja? Volume dan tinggi. Maka nilai volume kita ganti dengan 600V dan tinggi kita ganti dengan 10 meter. Sehingga 600V sama dengan VR kuadrat dikali 10. Ini adalah hasil substitusi nilai V dan T. Dengan demikian, maka 60 sama dengan R kuadrat. Kenapa? Ini adalah hasil dari kedua ruas dibagi dengan 10V. 600V jika dibagi dengan 10V hasilnya adalah 60. Sedangkan VR kuadrat jika dibagi dengan 10V, VR kuadrat dikali 10, kalau dibagi dengan 10V maka hasilnya adalah R kuadrat. Sehingga akar kuadrat dari 60 adalah R. Jadi jari-jari tabung adalah akar kuadrat dari 60 meter. Baik anak-anak sekalian, itulah pembahasan tentang tabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Agar kalian lebih memahami lagi, silakan kalian kerjakan soal-soal latihan yang ada di buku siswa matematika kelas 9. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.